bulan yang sangat mengharukan gitu ya. Tapi kita harus bersuka cita, amin. Amin. Karena Yesus tetap ada dalam hati kita, amin. Dia tetap bersama dengan kita, terlebih Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan menolong kita melewati segala hal. Amin. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik, memberikan respon kita yang terbaik dalam memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kepada Tuhan karena kita mengasihi. Datanglah kepada Tuhan karena kita sangat membutuhkan Dia, melebihi segala yang ada di dunia ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati suka
kejayaanku. Tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Kuatkanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu.
kasih Bapa. Sesungguhnya kami masih jauh dari perkataan segenap hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan memberikan itu sepenuhnya hanya bagi-Mu. Karena kami tahu hidup ini tak ada artinya tanpa Tuhan. Kami sudah merasakannya. Dan kami tidak akan mau kehilangan. Ini hidup kami Tuhan. Setiap sidang jemaat yang hadir saat ini untuk datang beribadah, inilah hidup kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kebaikan-Mu, karena perbuatan-Mu ada dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sungguh kami tidak bisa menyangkalinya, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hari ini pun, jika kami boleh datang beribadah, bukan karena kami mampu, tapi karena kemurahan Tuhanlah yang membawa kami datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus ini. Dan untuk itu pun kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami sepanjang ibadah ini, memberikan kami sukacita dalam memuji Tuhan. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu juga respon kami adalah yang terbaik. Menolong kami yang diberikan kesempatan untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Sehingga setiap pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bila juga sukacita yang sama ada dalam seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara masih tak berdiri, tapi yang sudah lelah saya persilakan duduk ya. Saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita hari ini? Seberapa orang yang penuh sukacita? Allah kita luar biasa, amin. Amin. Kita akan berglori bagi Dia. Allah kita Allah yang luar biasa. Nyatakan ya kasih-Mu.
Saudara, kita masih menyanyi bagi dia. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi silakan maju ke depan ya. Jangan malu-malu, atau mau menyanyi juga silakan. Anak rantau yang pulang juga boleh. Kita nyanyi pujian bagi Tuhan. Terbaik, terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan marilah kita memberi yang terbaik juga untuk Tuhan ya. Kasih setiamu ya pagi, salam semua. Saya mau sebentar menyaksikan itu anak saya Henry barusan datang. Ya, dia sudah selesai kerja, mau cari pekerjaan sekarang usianya. Itu adalah papi yang jadi berkat ya Pak Robert Mandaki. Sekarang dia besok mau ke Batam.
Tugu terus ke mana itu, ke Flores, Kupang, terus kembali ke sini lagi, kembali ke Jakarta lagi. Nggak tahu Hendri mau ikut atau di sana, soalnya dia sudah melamar untuk Pio sudah. Ya, kita selalu mendoakan. Itu Pak Rob itu langsung di jam 12 bangun berdoa untuk Hendri ya. Kalau orang Islam nggak usah dibilangin kan. Tiap hari saya malam berdoa. Saya berterima kasih ya atas semuanya. Saya anak-anak saya, cucu-cucu saya juga, saya senang sekali. Maaf ya, saya kalau mau bersaksi ini aku takut menjadi sombong gitu ya. Tapi sebenarnya aku penuh sukacita ya. Cucu-cucu saya itu diberkati semua. Dia sudah kuliah, sudah bekerja sambil kuliah. Jadi kerjaannya itu dia biaya sendiri. Yang lainnya juga gitu. Yang cucu saya yang di Surabaya ini, kemarin dia juara untuk perwakilan Surabaya. Dia seni musik ya, mewakili. Mudah-mudahan di Surabaya ini dia menang untuk melanjutkan nasional ya. Yedi namanya. Terus anak-anak saya yang di Bali, cucu saya yang di Bali juga sering banyak lomba. Saya ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya selalu menuntun, ini nostalgia ya, menuntun. Tapi Tuhan saya masih ya separuh-separuh ke gereja, kadang-kadang ya, seperti saat-saat ini saya suka cita. Saya potong sebentar. Saya kalau pulang ke gereja itu sama teman-teman pas pulang, agak berjiwa ini, wah pasti kampanye buat saya ke gereja sini nggak rugi aku pindah gereja. Saya bilang aneh, ada orang yang bilang, bukan dari mulut saya sendiri, kami sendiri dia bertumbuh dengan baik. Ini saya sisipkan ya, dia beribadah di sini, dia punya sukacita dan dia tidak menyesal kalau pindah gereja. Justru tambah dia meningkat dan berbukti kalau pagi seperti berdoa. Terima kasih ya. Banyak ya itu yang lain yang saya saksikan, cucu-cucu saya itu semuanya berprestasi, meskipun dia mamanya itu bekerja sama namanya di salon kuku ya, kuku mungkin gitu ya. Tapi dia dipercaya sama dosen. Anak saya yang dua ini namanya Ferdinand. Semua anak saya itu ada keturunan penyakit hepatitis. Saya itu hepatitis namanya Doni, jadi tujuannya itu yang Bali itu Nanda, yang ketiga itu Ferdinand di sini di Surabaya. Yang tulisannya sekarang ini si Salvo sama ini Salome Hanji, ada ya. Anak-anak saya yang ini kan nama saya Sujono itu nama kok Malik haru namanya Timotius Salvo Sujono. Waduh, bapak Islam kan itu buat apa itu embel-embel orang masa lalu namanya. Saya juga Yepta itu yang ngasih nama pendeta saya. Dia sudah meninggal. Nggak tahu mana. Saya kalau dulu sekolah ya gitu. Sekolah itu saya tidak begitu pandai ya. Pak, bergaul tidak begitu pandai. Cuma ngomong-ngomong, saya itu banyak disenangi oleh teman-teman. Sampai sekarang juga sangat senang. Teman-teman saya itu SMA pas saya dulu
ya paling ya nggak pinter di bawah jauh sama teman-teman. Tapi kalau retreat apa mesti diajak loh. Dan nama saya itu juga itu nama yang paling sering namanya John gitu. Terus dipanggil, jadi nama saya pada waktu itu di SMA namanya John terus. Sampai sekarang juga kalau ada Facebook ya tak pakai itu John terus itu kan itu. Nah, John terus itu. Nah di kerjaan juga gitu. Aku enggak pakai nama saya kan ya Sujono tuh ya. Kok nama kok Sujono? Aku jadi marketing itu. Bos saya itu namanya Albert Fatima. Nama enggak ada nama baptisan apa? Yipta. Ah itu bagus Yipta Sujono itu aku. Dia enggak salah dia. Apa itu? Menurut saya aku waktu masuk interview jadi marketing itu ya sama saya. Sama teman-teman saya itu pandai-pandai. Ngomongnya itu pandai-pandai. Itu. Tapi saya waktu kerja itu ya sudah apa itu sudah percaya sama Yesus, itu penjualan saya itu paling ya iri gitu, paling memuncak saya disayang sehingga agak sombong sedikit ya saya tapi nostalgia saya itu. Iya, saya di kampung sini sering naik mobil saya ganti-ganti loh ya, tapi aku sekarang kok suruh naik mobil. Sekali waktu perkawinan siapa itu anaknya Pak Robert suruh bawa sedan, aduh takutnya aku nggak punya uang, kalau nabrak gimana aku nanti uang itu. Aku ya memang saya nggak mau, sekarang dari dulu saya nggak mau pinjem duit gitu, nggak mau kalau nggak ada punya uang. Sepeda motor ya gitu, waktu sudah nggak kerja itu sepeda motor itu, minta sepeda motor. Perkawinan juga gitu, sama nggak tahu Tuhan tuh pada waktu itu belum Krismon, saya masih ada kekuatan marketing saya untuk jual fotokopi ke teman-teman. Jadi semua tertutup, Tuhan menolong saya. Ya. Itulah sekilas saya ceritakan panjang sekali. Jadi sekarang ini saya senang sekali kembali saya di gereja sini, misi kejemaatnya. Saya tidak menghiraukan pokoknya saya ibadah, senang sekali saya ibadah. Ya, jadi kemarin ada itu ya saya terus terang orang itu 70 orang itu yang tiap hari kalau pulang itu yang bersaksi kan. Pak saya tambah hebat ini tiap waktu itu mantap. Ya saya kira itu aja kesaksian saya. Kapan bisa kita sambung. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Disaksikan tadi kebaikan Tuhan mulai dari sudah lama sampai sekarang. Tuhan juga masih tetap memberikan kebaikan bagi keluarga Pak Yepta dan anak-anak diberkati Tuhan. Amin ya. Ya tadi dibilang walaupun ini sedikit jemaatnya tapi semua masuk surga. Haleluya. Ya kita akan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita akan memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.
Pemeliharaan-Mu bagi kami tidak pernah berhenti. Engkau tahu setiap kebutuhan kami dan Engkau menolong tepat pada waktunya. Jika saat ini kami pun mau belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan melalui gereja ini, Tuhan, berikan kami hati yang sukacita, hati yang tulus, dan kami tahu Tuhan, biarlah bentuk hari-hari yang mendatang kami lebih lagi untuk boleh mengembalikan milik Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sukacita melimpah. Pelayan persembahan dipersilakan. Waktunya tidak terlalu banyak, hanya sebentar saja, tapi berilah waktu untuk firman itu, sehingga firman itu menjadi benih yang baik bagi hidup kita dan bisa bertumbuh dengan baik. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menyambung firman Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, Dia sudah terbukti setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Jika saat ini mungkin engkau merasa Tuhan seperti meninggalkan aku dengan begitu banyak beban, ingatlah dan renungkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang selalu meninggalkan Dia. Tapi saat ini percayalah dan belajarlah percaya hanya kepada Tuhan. Sepanjang hidupku, renungkanlah kebaikan Tuhan dalam hidup. lihat karya-Mu, Dia ada berserta denganmu, dalam perkaraku, bahkan menjadi penolong, Engkau pembela dalam hidup. membelaku. Percayalah akan setiap firman Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja, Imanilah setiap firman Tuhan. namun Kau pun hamba. Itulah yang akan menjadi kekuatanmu. Lebih hidupmu, Itulah yang akan menjadi pengharapan bagimu. karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang.
Bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Ajar kami beriman, bukan karena melihat. Ajari kami percaya kepadamu, meskipun kami belum pernah melihat wajah. Ajari kami percaya kepada setiap firman-Mu yang kami dengarkan, karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Ajari kami Tuhan menerima setiap perkataan firman itu, mengameninya, sehingga iman kami bisa bertumbuh setiap hari. Ajari kami juga bersikap, bertindak yang menandakan ada Roh Kudus dalam hati kami, dan itu bisa terjadi jika firman Tuhan ada dalam hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada setiap kami menurut akal budi kami. Karena kami tahu Allah itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas oleh apapun. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah gagal. Kami mau menerima setiap firman Tuhan, dan kami mau bertumbuh di dalam firman-Mu dan bertindak, bersikap seperti kami adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tolong Bapak Gembala yang kebanyakan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan dan memberikan pencerahan dari setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang Pak Robert. Selamat datang orang baru, stok lama. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Dan juga selamat datang abang atau adik temannya Nelson ya. Ya, nanti kita kenalan lagi siapa-siapa saja. Ya. Puji Tuhan hari ini masih dalam rangka liburan anak-anak sekolah ya, jadi banyak yang pada pulang keluar kota dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang di lantai 1, bisa ditunjukkan dulu oma-oma yang selalu berdoa untuk saya, yang selalu berdoa untuk kami sekeluarga, dan juga berdoa untuk pelayanan kita. Amin ya, mbah-mbah di lantai 1 ya. Nggih. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita, selamat hari Minggu dan Shalom. Puji Tuhan, mari kita membaca hari ini. Saya akan berbicara tentang kebenaran mengenai karunia roh dalam rangka masih bulan kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta beberapa minggu yang lalu. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat 1, jemaat ayat yang kedua, dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jemaat, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tetapi satu roh. Ada dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan, membaca nats yang barusan kita baca ini, kemudian saya menyadari sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita ini. Ternyata yang namanya pengertian itu adalah sesuatu yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Saya ulangi pelan-pelan. Ternyata apa yang disebut dengan pengertian itu sangat mempengaruhi seluruh hidup kita. Saya catat di sini, saking kuatnya setiap pengertian yang dipahami oleh orang-orang yang berbeda, maka itu akan mempengaruhi cara dia untuk apa? Untuk bertindak. Karena apa yang kita dengar, itulah yang kita renungkan. Apa yang kita renungkan, itulah yang akan kita mengerti. Apa yang kita mengerti, itulah yang akan kita lakukan. Apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan menjadi tabiat atau habit dalam hidup kita. Jadi selalu dimulai dengan pengertian. Saudara ada sekarang seperti saudara ini, itu karena understanding. Karena pengertian Anda dari kecil. Dididik dalam budaya Jawa, dididik dalam budaya Batak, dididik dalam budaya Manado, itulah hidup kita sekarang. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menciptakan, nah perhatikan ya, untuk membangun sebuah pengertian. Karena apa? Kalau kita salah mendengar, kalau kita salah mengerti, akan salah melakukan. Amin, betul ya, setuju ya? Kalau kita salah mengerti, maka akan salah melakukan.
pendeta Paulus tidak mau jemaat menjadi keliru. Kita harus pahami dulu latar belakang mengapa surat ini dikirim. 1 Korintus pasal 12 ini dikirim oleh Rasul Paulus, khusus pasal 12 ingin berbicara tentang pengertian mengenai karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya jemaat di Korintus jangan sampai salah dalam mengaplikasikan, dalam mempraktekkan apa yang disebut dengan karunia Roh Kudus. Dan ini ternyata sangat penting. Saya sebagai pendeta hampir 20 tahun jadi pendeta ini, makin mengerti dan memahami mengapa ada banyak pengertian-pengertian yang berbeda dan cenderung keliru mengenai Roh Kudus. Karena apa? Yang pertama, mungkin orang yang menjelaskan tidak jelas. Yang kedua, mungkin orang yang mendengarkan kurang jelas. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang coba ingin menjelaskan sesuatu secara clearly, secara jelas, supaya harapan pendeta ini adalah supaya jemaat bisa menerimanya secara accurately. Akurat. Yang menyampaikan, yang menjelaskan harus menjelaskan secara clearly, secara jelas, supaya jemaat diharapkan bisa mendapatkan penjelasan secara accurately. Amin. Maka jemaat bisa mengkoreksi pendeta, mengingatkan pendeta, Pak, kalau khotbah terlalu cepat. Pak, kalau Bapak berbicara pronunsiasinya, kata-katanya, huruf-hurufnya nggak jelas. Itu sebabnya saya terus mempelajari khotbah saya, terus mempelajari khotbah orang lain, terus membaca Alkitab. Saya harus berbicara pelan-pelan supaya C harus jadi huruf C, J harus jadi huruf J, jangan sama J dengan J. Harus ada perbedaan F dengan B, E dengan I. Itulah yang sedang dilakukan oleh pendeta yang bernama Rasul Paulus. Dia kirimkan surat ini ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting bagi jemaat yang ada di Korintus. Karena apa? Ternyata bukan hanya fenomena pada zaman kini saja, ada banyak orang aneh-aneh yang disebut dengan memiliki karunia Roh Kudus. Zaman dahulu ternyata sudah banyak fenomena yang aneh-aneh. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini dan memberikan penjelasan, apa sih, bagaimana sih sebenarnya orang yang memiliki karunia Roh Kudus, seperti apa prakteknya. Maka dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, pasti tidak mungkin selesai semuanya, tetapi saya akan berbicara tentang bagaimanakah sebenarnya orang yang menerima karunia dari Roh itu. Ayat 1 dijelaskan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau. Perhatikan saudara, ini yang dimaui oleh pendeta. Aku mau supaya kamu kaya. Enggak. Ya, semua pendeta pengen jemaatnya kaya, tapi itu nomor berapa kalau ada 156. Supaya saudara pahami. Yang paling diinginkan oleh hamba Tuhan ini, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena banyak yang gak benar, itu maksud Paulus. Aku mau supaya jemaat ini diberkati, sudah pasti itu. Otomatis saudara, kalau orang sudah mengetahui kebenaran firman Allah dengan tepat, tanpa teriak-teriak, usahamu diberkati Tuhan. Amin. Tanpa ngoyo-ngoyo, diberkati Tuhan rumah tanggamu. Sungguh, Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Tapi sayang, kebanyakan sidang jemaat pada waktu itu memfokuskan bagaimana supaya menjadi orang yang paling kaya di Korintus. Kota Korintus itu adalah kota yang sangat maju pada masa itu. Sangat-sangat maju peradabannya.
Tapi Paulus, aku mau. Kamu ingin tahu apa yang dimaui oleh pendeta? Kamu ingin tahu apa yang dimaui oleh gembala? Dia ingin kamu tahu kebenaran. Amin saudara. Masalah kamu diberkati Tuhan itu didoakannya itu tiap hari. Yakin saya, pendeta-pendeta itu doa. Setiap hari, mungkin 2-3 kali sehari dia pasti berdoa. Tuhan, pagi ini jemaatmu mau mencari nafkah. Tuntun setiap langkah mereka, berkati yang dikerjakan tangannya. Pasti. Tapi ada satu hal yang seringkali diabaikan oleh jemaat. Dan katanya jemaat mencintai pendetanya, jemaat mencintai gembalanya. Tapi apa yang disampaikannya tidak dimengerti. Jemaat kirim makanan ke pendeta, puji Tuhan. Tapi kalau mau ditanya yang paling menyenangkan hati pendeta, bukan siomay, bakpayai, apa bukan itu saudara. Kamu mengerti kebenaran. Amin. Jemaat mengerti hati Tuhan. Aku mau supaya engkau mengetahuinya. Saya perhatikan Rasul Paulus melihat pasti ada yang salah waktu itu. Ada yang keliru waktu itu. Di dalam pemahaman sidang jemaat yang ada di Korintus mengenai karunia Roh Kudus. Ada yang keliru. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, aku mau supaya engkau mengetahui kebenaran bahwa apa? Bahwa yang namanya karunia Roh Kudus, yang pertama, dia akan menarik orang untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa perhatikan flyer yang sudah saya kirim di jemaat pada hari Sabtu, selalu setiap Sabtu, pagi-pagi benar. Ya, saya pasti sempatkan entah saya sedang olahraga atau di mana, pagi-pagi benar saya kirimkan ini ke multimedia. Lalu multimedia mengirimkan ke jemaat. Untuk apa sih? Mungkin ya, mungkin sedikit atau mungkin tidak ada pendeta yang melakukan itu. Tapi saya melakukannya. Pak Yefta tadi katakan, walaupun jemaat di sini sedikit, saya tidak pernah melakukan pelayanan karena jemaat sedikit. Saya lakukan maksimal seperti kepada jemaat entah ribuan orang, entah berapa orang. Sama, tidak ada bedanya. Saya harap jemaat mengerti hati pendeta. Tujuannya mengapa? Khotbahnya yang akan dihotbahkan hari Minggu sudah diposting, sudah diberikan ke jemaat pada hari Sabtu pagi. Untuk apa? Untuk dilihat-lihat atau untuk dicuekin? Saya bukan sedang ingin mengeluh, saya ingin ngasih tahu saudara. Bikin begini tidak gampang. Berhari-hari, berminggu-minggu. Ini kesimpulan. Gak mungkin ada kesimpulan sebelum ada 5 lembar khotbah saya ini. Tidak mungkin ada begini. Untuk apa? Supaya kita mengerti. Rasul Paulus ingin jemaat mengerti. Karena apa? Banyak orang yang menyebut dirinya menerima karunia Roh Kudus, tapi justru menarik dia untuk menyembah seseorang. Padahal Rasul Paulus mengatakan, aku ingin kamu mengetahui kebenarannya. Karena apa? Orang yang punya karunia Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, pasti ditarik untuk menyembah Allah. Coba Kak Yoel, pada ayat yang keberapa disebutkan? Pada ayat yang kedua, mari jemaat baca. Pada waktu Sebentar pakai suara supaya masuk di dunia internasional. ayat 2, Iya, ayat 2. kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Iya. kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Iya, ini dia. Kamu jemaat Korintus tanpa berpikir kamu ditarik untuk menyembah apa saudara? Berhala-berhala. Berhala-berhala yang bisu. Saudara perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Saya jelaskan dengan pelan-pelan. Rasul Paulus mencatat dengan tepat. Karena ternyata kecenderungan manusia kita yang berdosa ini, kecenderungan kita manusia yang berdosa ini, kita suka dan cenderung menyembah kepada
berhala. Kalau saudara bertanya, apa ketertarikan kita manusia? Beribadah? No way. Gak ada. Manusia gak ada yang tertarik ibadah. Rasul Paulus mengatakan, Alkitab saya mengatakan, bahkan kamu tanpa apa tadi? Tanpa pikir. berpikir ditarik kepada berhala. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang otomatis dalam diri kita manusia. Artinya apa? Sudah jadi tabiat, sudah jadi tradisi, sudah jadi, ya ini di dalam daging kita ini kecenderungannya adalah kita melakukan hal-hal yang fana, yang Rasul Paulus catat di sini, kamu bahkan tanpa berpikir tertarik kepada penyembahan-penyembahan kepada berhala. Itulah pertempuran kita setiap hari di dalam tubuh ini. Begitu kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia roh, kita akan memuja dia. Ketika kita melihat seorang pendeta khotbahnya bagus, kita akan memuja dia. Buktinya apa Pak Pendeta? Kalau bukan pendeta itu yang khotbah, kamu malas dengan firman Tuhan. Kalau pendetamu tiba-tiba tukar mimbar, pergi keluar kota, ada hamba Tuhan lain yang khotbah di sini, kamu dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan aras-arasan. Itu sudah satu indikasi ketika kita sudah banding-bandingkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ini adalah indikasi tanda-tanda bahwa memang kita suka tertarik menyembah kepada berhala. Dalam Roma pasal yang ke-7, ayat 22 sampai 24. Penulis yang sama Rasul Paulus mengatakan, tadi dia bilang kepada jemaat, sekarang dia bilang tentang dirinya. Siapakah aku? Kalian melihat saya pendeta? Betul, tapi inilah diriku. Mari kita lihat secara jujur. Roma pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 24. Kita baca sama-sama. Kita suka baca Alkitab ya. Ayat 22, ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Terus? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Terus? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Terus? Yang ada di dalam anggota-anggota 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ini dia saudara. Rasul Paulus ingin jemaat sadar. Supaya jangan ada seorang pun jemaat di Korintus yang bersikap, aku punya karunia Roh Kudus, aku orang yang kuat rohaninya, aku yang kuat, orang yang kuat imannya. Jangan. Ketika kamu sudah memposisikan dirimu orang yang hebat, orang yang kuat, jaraknya antara kejatuhan itu terlalu jauh. Kalau kamu jatuh sakit sekali. Amin. Lalu bagaimana Pak Pendeta berpikir yang benar? Berpikirlah seperti Rasul ini. Bahkan dia Rasul. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh yang fana ini? Karena keinginan kita manusia adalah cenderung kepada hal-hal yang fana. Terjadi pergumulan dan peperangan terus dalam diri hamba Tuhan ini. Kalau hamba Tuhan saja begini, seharusnya kalimat berikutnya apa? Apalagi jemaat. Kalau hamba Tuhan saja merasa dirinya ini lemah, apalagi jemaat. Jangan sok-sokan. Jangan merasa sangat rohani. Ingat baik-baik, kita ini fana dan punya kecenderungan pada penyembahan-penyembahan berhala. Disebutkan pada ayat yang kedua itu ada kalimat penting sekali. Tanpa berpikir kamu ditarik. Loh, dalam hati saya namanya orang tanpa berpikir. Berarti otomatis kan? Kecenderungan kita untuk hal-hal yang fana itu adalah otomatis, saudara. Saudara pernah menggayu sepeda atau naik sepeda motor? Waktu belajar,
Perhatikan, waktu belajar pasti gini kita. Ngeng, waktu ngeng turun cetek. Kalau pakai personeling gitu ya, cetek. Tapi setelah udah jalan, saudara nggak perlu ngeng, enggak sambil ngomong pun. Ngeng, iya begitu kemarin. Ya, otomatis kan? Yang pakai matic Pak gimana Pak? Oke, yang pakai matic. Ngeng, kalau mau ada apa di depan kita rem. Kalau dulu rem. Sekarang enggak. Ngeng, oh iya. Ya memang begitu. Ngeng, otomatis. Separah itu kita, saudara. Modenya kita untuk berbuat dosa itu adalah otomatis. Tanpa berpikir kamu ditarik untuk penyembahan berhala. Maka kita perlu jujur kepada diri kita. Seorang pendeta perlu jujur di hadapan sidang jemaat. Kejujuran itu kadangkala pahit memang. Amin saudara. Kejujuran itu memang pahit. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, maafkan aku salah. Tidak gampang. Karena kita suami sudah kadung dari kecil dicekoi informasi. Suami itu kepala, suami itu hebat, suami itu kuat. Saudara, betul. Lebih kuat, ngangkat galon maksudnya. Ya, betul. Lebih kuat kita ngangkat daripada istri, betul. Tapi untuk yang satu ini sama lemahnya. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta perlu jujur. Saya catat di sini. Saya sebagai pendeta harus berani berkata kepada sidang jemaat. Pendeta pun bisa keliru. Pendeta pun bisa salah. Saya perlu beritahu kepada saudara bahwa gereja diberikan untuk saudara dibentuk oleh Tuhan di sini. Tapi ingat baik-baik, pendeta pun tidak bisa melarang saudara pindah gereja. Itu harus jujur. Ada banyak pendeta merasa, aku yang membuat jemaat itu betah terus. Pendeta harus jujur. Kalau memang jarakmu terlalu jauh, cari gereja yang dekat. Mungkin saudara tidak pernah dengar pendeta ngomong gini. Di jemaat ini berulang-ulang saya kasih tahu. Karena Tuhan ingin kita apa? Menghindari kelemahan-kelemahan kita. Kita akan berkata, karena jarak saya jauh maka gak ke gereja. Terlalu banyak alasan-alasan nanti yang kita buat. Hamba Tuhan harus jujur dan berani berkata, tolong doakan saya. Seorang pendeta seperti saya gembala sidang harus berani berkata, yang membuat saya kuat bukan karena sekolah saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena doa mbah-mbah yang di lantai 1. Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan. Sehingga kalau posisi kita sudah di sini, pongah terus kita nanti. Aku hebat, aku bisa, tinggal jatuhnya dan sakit sekali karena terlalu tinggi. Hati-hatilah jika kamu sudah merasa kamu kuat, kata Alkitab. Karena sebentar lagi kamu akan jatuh. Orang yang berada di ketinggian biasanya rawan untuk jatuh. Lebih baik kita memposisikan diri seperti Paulus. Aku ini adalah manusia yang celaka. Aku ini menyadari bahwa aku tanpa Roh Kudus, itu maksud Paulus. Tanpa Roh Kudus kita akan dibawa dan tertarik untuk apa? Hal-hal yang fana. Untuk menyembah berhala-berhala, kata Paulus. Tanpa berpikir kamu otomatis menyembah berhala. Mungkin jemaat Korintus tidak menyembah lagi Dewi Artemis yang ada di Efesus. Mereka tidak menyembah lagi dewa-dewa yang ada di Korintus. Tapi mereka sudah mendewakan pekerjaannya. Mereka sudah mendewakan anaknya. Mereka sudah memberhalakan uangnya. Mereka sudah memberhalakan hobinya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Kita ini hina
Kita ini rawan sekali. Ketika Rasul Paulus berkata, inilah Roh Kudus. Dia sedang berbicara, aku ingin kamu tahu kebenaran mengenai karunia Roh Kudus. Orang akan dibawa tertarik untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara, ada gambar di depan. Ya. Di depan sini saya siapkan gambar untuk saudara. Karena saya ingin lewat firman Allah ini kita ingin menyadari tidak ada seorang pun yang bisa tertarik kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menariknya. Sidang jemaat di Indonesia, di dunia, kamu hanya akan tertarik ke gereja karena fasilitas. Kamu hanya akan tertarik ke gereja karena di gereja ini banyak orang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kamu akan tertarik ke gereja karena di gereja itu musiknya bagus. Kamu hanya akan tertarik datang kepada Tuhan karena Tuhan katanya suka ngasih berkat bikin kaya orang. Pada waktu Rasul Paulus mengirimkan surat ini, jemaat di Korintus itu gak punya daya tarik untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Tempat ibadahnya namanya di katakombe. Semua bilang katakombe dua ya? Katakombe. Katakombe itu adalah kuburan-kuburan penghukuman di masa lalu. Ada lorong-lorong yang kosong di kuburan-kuburan itu. Disitulah jemaat mula-mula beribadah. Kenapa? Kekristenan dilarang. Tidak seperti kita begitu bebas. Maka di mana letak daya tariknya kepala-kepala mayat di situ? Di mana letak daya tariknya untuk orang datang bisa datang beribadah? Beribadahnya bukan di kuil yang mewah seperti penyembahan berhala orang-orang Yunani di Korintus. Mereka harus cari tempat yang aman, dan yang paling aman itu yang tidak diganggu oleh prajurit-prajurit Yunani atau Romawi waktu itu adalah katakombe. Dan masih ada peninggalan-peninggalannya. Masih ada situs-situs arkeologinya dicatat dengan baik. Disinilah orang-orang beribadah, saudara. Saya mau tanya, yang datang beribadah ke sini mau cari apa? Halo? Halo jemaat? Yang datang beribadah ke tempat yang seperti itu kira-kira siapa yang membawa mereka ke situ? Ingin rekreasi? Mana ada rekreasi di tempat kuburan? Ingin melihat fasilitas? Hanya Roh Kudus yang menarik mereka untuk datang. Kita tidak tertarik untuk beribadah. Kita tidak mungkin tertarik kalau tidak nyaman. Itulah manusia daging kita. Saya yakin jemaat yang di sini kalau AC ini dimatikan pun tetap beribadah. Amin. Haleluya. Amin. Saya yakin kalau musiknya salah-salah pun di gereja ini saudara tetap ke sini ibadah. Amin. Karena saudara yang narik saudara datang ke sini siapa? Hati saya bersuka cita saudara mendengar saudara berkata Roh Kudus Pak. Bahagia sekali saya, panjang umur saya 1 tahun. Supaya kita paham, kita hanya bisa datang kepada Tuhan karena Roh Kuduslah yang menarik kita untuk datang menyembah Tuhan. Pada waktu itu jemaat di Korintus, jemaat yang di Roma, jemaat yang di Efesus, mereka tidak ada gereja, belum ada gereja saudara. Setelah Yesus naik ke surga, jemaat itu berpindah-pindah tempat. Pertama-tama mereka dari rumah ke rumah. Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Stefanus dibunuh pada pasal yang ke-7. Penganiayaan besar terjadi. Terpaksa mereka tetap harus beribadah perjamuan kudus. Dan mereka cari lorong-lorong kuburan yang paling aman untuk mereka bisa beribadah. Karena bagi orang Yunani, mayat atau kuburan itu adalah kefanaan atau kenajisan. Mereka tidak diganggu di bawah-bawah lorong-lorong kuburan atau yang disebut dengan istilah katakombe.
Itu sebabnya kita harus bersyukur, saudara. Kalau kita bisa datang beribadah di sini, para pelayan-pelayan Tuhan perhatikan baik-baik. Kita bisa melayani Tuhan di sini bukan karena skill, bukan karena kemampuan yang kita punya, tetapi karena Tuhanlah yang menarik kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Maka pekerjaan saya, kami sebagai pendeta menjadi sangat ringan. Ringannya di mana Pak Pendeta? Seorang hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan yang mendengarkan nanti rekaman ini di YouTube Primer kami, perhatikan baik-baik. Saudara yang setia selalu mendengar khotbah ini, perhatikan pendeta-pendeta, ingat baik-baik. Kamu tidak perlu berbeban berat melayani pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan ini. Ketika kita melihat sidang jemaat tidak berubah-berubah dari tahun ke tahun. Papa mama, saya perlu ingatkan, kamu tidak perlu jadi berbeban berat ketika anak-anakmu tidak berubah dan belum berubah. Kenapa? Karena memang seorang papa dan mama tidak bisa merubah orang lain. Amin. Bahkan merubah dirimu sendiri kamu gak bisa. Jangan sombong. Pendeta-pendeta perhatikan, jangankan merubah sidang jemaat, merubah dirimu sendiri pun kamu gak bisa. Tuhan yang merubah dirimu, maka Tuhan jugalah yang akan merubah sidang jemaat. Tuhan jugalah yang akan mengubah anak-anak kita. Tugas kita adalah melakukan tugas kita. Nasihati terus, amin. Jangan berhenti menasihati jemaat. Jangan berhenti menasihati keluargamu, anak-anakmu. Jangan berhenti mendoakan mereka. Kenapa? Pasti suatu saat momentum pertemuan antara dirinya jemaat itu dengan Tuhannya akan terjadi, amin. Paulus menemukan momentum itu pada pasal 9 Kisah Rasul. Orang yang begitu bengis dan jahat, yang barusan saja ikut membunuh Stefanus pasal 7. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, momentum yang saya sebut, momentum inilah yang selalu saya doakan kepada Tuhan. Tuhan tolong jemaat si A itu. Dua blek gak bisa dibilang, karena memang aku gak bisa merubah dia. Pertemukanlah dirimu dengan dia. Terserah engkau Tuhan, lewat peristiwa apakah terserah. Lewat berkatkah, lewat apa kesusahankah, lakukanlah maumu. Tapi aku pengen dia ditarik kepada. Doa yang sama kepada anak-anak saya. Doa yang sama kepada anak-anak rohani saya. Doa yang sama kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan di kampus-kampusnya. Supaya apa? Tidak ada yang perlu membanggakan. Kamu mau merubah istrimu? Dirimu aja kok gak bisa rubah. Gak bisa. Tugas kita menasihati jangan alfa. Jangan sampai absen. Karena itu tugas kita. Masalah momentum dia akan berubah. Kairos namanya. Itu adalah waktunya waktunya Tuhan. Pekerjaan saya jadi lebih ringan. Amin. Tidak perlu pendeta stres. Saya ulangi kawan-kawan pendeta yang mendengar khotbah ini nanti siang. Tidak perlu stres. Yang penting tugasmu lakukan. Nasihati, jujurlah berkhotbah, sampaikanlah kebenaran, jangan takut jemaat pergi. Jangan takut jemaat sakit hati. Karena kamu tidak sedang bicara tentang dirimu. Kamu mewakili Allah menyampaikan isi hatinya. Untuk apa kamu menyenangkan jemaat? Tapi nanti Tuhan bilang, siapa kau? Aku gak kenal kamu. Kamu khotbah asal-asalan. Kamu khotbah tidak jujur. Kamu hanya ingin mendapat simpati dari jemaat. Rasul Paulus mengingatkan, dia sangat cinta jemaat ini. Saya ulangi saudara, cinta yang sesungguhnya adalah ketika ada orang memarahi kita, menasihati kita dengan keras. Tapi cinta yang mengandung racun adalah orang yang menjilat-jilat, memuji-muji kita berlimpah-limpah. Sahabat yang sejati, dia adalah orang yang menegur dan menyakiti hati kita. Saya pengen setiap saya berkhotbah saudara sakit hati. Tapi gak ada yang sakit hati. Iya. Saya pengen kalau saya khotbah menyampaikan firman, lalu saudara tersinggung. Tapi jangan tersinggung sama saya. Tersinggunglah sama Tuhanmu itu. Karena ketika kita mulai tersinggung, berarti kita membuka hati kita. Dengar berarti kan. Saya bilang tadi pendahuluan saya, ketika kita mendengar dengan baik, pengertian kita muncul. Ketika kita mengerti, kita lakukan.
kita lakukan. Kita bisa tersinggung, kita bisa bersyukur. Itulah momentum kamu sudah bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau ibadah datang biasa, pulang biasa, nggak rasa apa-apa, disinilah yang disebut dengan apa? Kamu belum ditarik oleh Tuhan datang kepada Dia. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, kalian dan saya adalah orang-orang yang punya kecenderungan otomatis tertarik pada hal-hal yang fana. Yang kedua, Paulus sedang mengingatkan jemaat ini, kita ini suka tertarik pada hal-hal yang hina. Entah mengapa ketika saya membaca ayat ini, saya pengen tahu siapakah jemaat Korintus ini. Siapakah? Mengapa Paulus menuliskan pada pasal yang ke-12 seperti itu? Siapakah jemaat ini? Mengapa begitu keras dia menegur dan menasihati jemaat ini? Ketahuan pada pasal yang ke-5. Coba kita baca. Siapakah jemaat yang ada di Korintus? 1 Korintus pada pasal yang ke-5 ayat 1, ayat 9 sampai 11. Ayat 1 dulu saya baca saja. Ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Inilah jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang sudah disebut sebagai jemaat orang percaya. Ada dosa di jemaat ini, bahkan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang belum jadi Kristen. Apa itu? Ada laki-laki selingkuh dengan istri bapaknya. Mungkin ini istri tiri, tetapi itu tidak benar. Coba saudara perhatikan. Kamu jemaat Korintus, kamu bilang kamu hebat. Bahkan ada dosa yang kamu lakukan, orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah melakukannya. Itu maksudnya. Orang penyembah berhala nggak ada itu kawin berselingkuh dengan istri bapaknya, itu nggak ada. Kepada mamanya nggak pernah, nggak ada itu. Tapi di Korintus ada. Kenapa? Kita manusia cenderung ditarik pada ketertarikan yang hina secara seksual, penyimpangan itu terjadi. Lalu, apalagi ayat 9. Ayat 9, 1 Korintus 5 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, Korintus. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Paulus ingin mengingatkan jemaat ini. Selain kita yang pertama kita punya ketertarikan pada hal-hal yang fana, yang kedua kita tertarik pada hal-hal yang hina. Itulah kita. Jemaat Korintus tidak tersinggung. Mereka menerima surat ini dan dibacakan oleh episkopal atau uskup mereka waktu itu. Mereka baca di jemaat. Ketika surat ini dikirim di Korintus, mereka ibadah seperti ini di tempat-tempat yang khusus itu. Dibacakan gulungan suratnya. Pasal 5. Belum ada pasal waktu itu. Mereka pasal 5. Kamu cabul, kamu ada di antara kamu ada yang kawin sama mamanya. Kalau pas orang itu ada di situ gimana kira-kira? Mereka tidak tersinggung. Itulah saya. Ayat yang ke-9. Kamu orang-orang penyembah berhala, banci, homo. Itu maksudnya pemburit di situ, homoseksual. Beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Orang-orang di situ. Iya betul, kami suka ketertarikan pada hal-hal yang salah. Kami tertarik pada orang-orang yang sesama jenis. Kami tertarik untuk hal-hal yang hina. Itulah. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika firman Allah ini datang kepada jemaat yang sederhana di Sedati ini,
Tuhan berarti sangat mencintai kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena inilah kehidupan kita. Kita itu selalu tertarik untuk hal-hal yang ini. Sudah punya istri nanti masih tertarik pada nona-nona. Oh, enggak ada di sini ya. Oh, bagus, kasih jempol. Iya kan? Nanti sudah punya apa? Kayak pacar. Kalau sudah punya pacar, nanti waktu kenalan sama cewek lain dia bilang apa? Jomblo, Mbak. Jomblo, Dek. Kita itu suka tertarik pada hal-hal yang menyimpang. Artinya apa? Kalau bukan Roh Kudus, perhatikan saudara. Kita pergi, jemaat Korintus pergi ke psikolog, belum ada psikolog. Tidak bisa sembuh juga. Orang yang bercabul tadi, orang yang homo, orang yang lesbi, orang yang tidak bisa. Pasal yang ke-12 disebutkan, aku ingin kamu tahu, obatnya itu satu. Kamu minta supaya Roh Kudus menolong kamu. Ketika Paulus mengatakan, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saya mau katakan, saya juga demikianlah dahulu. Amin. Supaya kita sadar, yang merubah kita itu adalah Roh Kudus. Yang mampu, yang sanggup mengubah kita adalah Roh Kudus. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi jemaat ini. Kita akan kaget, tiba-tiba orang Jambangan, kekar, ganteng, teguh, tiba-tiba diuji oleh ditabrak ayam dia. Ketika ditabrak, ada apa? Baru kita tahu. Atau cantik gitu, ayu begitu ya. Ya, saya pernah lihat itu di Indonesia, di Filipina, Thailand Idol ya. Thailand Idol. Datang gini, lembut-lembut. My name is apa? Nama cewek itu, Wati gitu ya. Datang siapa ini? Teman saya ini. Your real name. David. Karena biasa di Thailand itu biasa. Operasi plastik dan sebagainya, transgender itu biasa. Itulah ketertarikan kita. Tuhan tidak sedang membenci ke jemaat Korintus yang kacau hidupnya. Tetapi pendeta ini betul-betul pendeta yang mencintai jemaat. Sehingga kalau salah, itu diberitahu. Diingatkan. Supaya apa? Supaya tertolong. Dan yang bisa menolongnya adalah Roh Kudus. Kita kembali membaca pasal 12 tadi. Ayat yang terakhir. Pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Inilah karunia Roh Kudus yang saya doakan, yang kita doakan untuk kita supaya ditarik kepada penyembahan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang fana dan hina. 1 Korintus 12 ayat 1 dan ayat 2, pemain musik bisa tampil ke depan. 1 Korintus 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, ya. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saya baca ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 7, tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang dengan tangan dan hati yang terbuka mau menasihati kami, mengingatkan kami akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Untuk pertolongan-Mu pada waktunya nyata di dalam hidup kami. Maka Tuhan, tolonglah kami jemaat yang sederhana ini. Biarlah hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu, agar pertolongan, momentum pertolongan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu, rela beri hidupmu, karena kasih-Mu kepadaku, karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu, Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang. Janji-Mu ajar aku percaya, bukan karena melihat, bukan karena melihat, tapi karena Kau tapi setia. karena Kau Setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kulihat karya-Mu, kulihat karya-Mu dalam perkaraku, dalam perkaraku. ada banyak perkara dalam Kau hidup. membelaku, Engkau yang membela kami Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, Rela beri hidup karena kasih. rela beri hidupku karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu, Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang. mari kita berdiri bersama-sama. Janji Ajar aku percaya, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia.
anugerah-Mu pada Sabat hari Minggu terakhir di bulan ini. Kembali Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu yang sejati kepada kami. Lewat nasihat-nasihat-Mu yang tajam, nasihat-Mu yang begitu kami perlukan dalam hidup ini. Karena tabiat kami adalah tabiat yang salah. Karena kami selalu otomatis dan tanpa berpikir panjang dibawa kepada hal-hal yang fana, hina dan sia-sia. Maka terima kasih kepada kebaikan Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami mulai dari pendeta, keluarganya dan seluruh sidang jemaat. Agar kami tertuju, ditarik kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Maka Tuhan tolonglah kami. Agar firman Allah menjadi kesukaan kami. Agar teguran dan nasihat menjadi kesukaan kami. Menunjukkan bahwa kami kuat hanya karena Tuhan. Tidak seorang pun yang membanggakan diri. Tidak seorang pun ada di tempat yang tinggi. Karena kami sangat-sangat rawan untuk dijatuhkan oleh keinginan kami. Maka firman-Mu adalah yang paling tepat, yang paling benar. Kami ingin mengatakan, akulah orang yang berdosa itu. Akulah orang yang lemah itu. Akulah orang yang rawan jatuh dalam dosa itu. Maka Roh Kudus, mampukanlah kami. Tariklah kami kepada segala kehendak-Mu ya Tuhan. Karena tanpa itu kami tidak akan mampu. Dimuliakan, dipujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Kita nyanyi satu pujian, sukacita melimpah. Tugas kolektan dipersilakan.
ibadah 2 puasa di tempat ini ya, karena sudah ya bulan Juli. Jadi kita ada 2 puasa di tempat ini jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang masih libur, ayo go join ya, bergabung. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam menyembah Tuhan. Kemudian kita akan beribadah pada sore harinya jam 6 sore, hari Selasa juga di tempat ini. Kita akan bergabung kemudian di ibadah youth hari Sabtu di tempat ini juga jam 6 sore. Kemudian kita akan kembali beribadah pada hari Minggu mendatang, itu kita akan ada perjamuan suci jam 8 ibadah umum dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Perlu kami informasikan bahwa hari Minggu yang lalu kita sudah membuat tim Natal, panitia Natal, dan sudah terbentuk panitia dan sudah doakan oleh Bapak Gembala, dan ketua Natal kita tahun ini adalah Kristi. Beri tepuk tangan dong. Ya. Tolong bantu doa supaya setiap panitia ini bisa diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kami bisa bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti setelah ibadah ini juga kami akan ada rapat kembali ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa syafaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kepadamu Allah yang hidup kami datang dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Kami bersyukur atas pengorbananmu Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Dosa kami di masa lalu, itu hanyalah masa lalu. Sekarang kami sudah menjadi baru. Kami adalah orang-orang yang belajar dan terus belajar mengasihi Tuhan. Maka tidak ada kata yang lain. Kami ingin berdoa, hamba-Mu ingin membawa seluruh sidang jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda, hingga kami dewasa yang berkeluarga dan oma-oma yang lanjut usianya. Tidak seorang pun yang terkecuali. Engkau mencintai kami sebagai biji mata Tuhan, sidang jemaat yang Engkau kasihi. Maka biarlah dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, pertumbuhan iman kami semakin nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau tahu persis segala keperluan dan kebutuhan umat-Mu. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah karena banyak hal pergumulan, rintangan, dan banyak persoalan yang dihadapi. Tuhan campur tangan dan bukalah jalan keluar bagi umat-Mu, agar mereka bisa menemukan kemenangan, dan Roh-Mu yang kudus menarik mereka datang kepada Tuhan. Engkau tolong umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Khususnya oma-oma yang sudah lanjut usia, ada begitu banyak sakit penyakit yang mereka alami. Damai sejahtera Allah turunlah di dalam hati mereka, agar mereka melewati masa lanjut usia mereka dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan segala kecemasan, buang segala ketakutan, digantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang masih berlibur untuk memasuki kemudian semester baru, berilah mereka kesehatan, sukacita, kreativitas untuk mereka bisa menikmati liburan tanpa harus keluar kota dan menghabiskan biaya. Jika tidak ada biaya, berikanlah mereka sukacita yang dari Tuhan, agar mereka siap memasuki semester yang baru, sekolah yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Orang tua menghadapi masa-masa seperti ini membutuhkan begitu banyak dana dan biaya, uang pangkal, uang sekolah, uang semesteran, pakaian, seragam, dan lain sebagainya. Berilah juga kami orang tua ketenangan hati untuk terus berharap kepada Tuhan. Bukalah jalan, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, agar kami punya biaya yang cukup untuk anak-anak kami sekolah dan kuliah. Anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, bukalah tempat pekerjaan yang baik. Jika mereka ingin mengupgrade usaha atau pekerjaan mereka, bukalah usaha yang terbaik ya Tuhan, sehingga ada nafkah yang cukup yang bisa digunakan untuk umat-Mu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan banyak mendengar doa kami, dan kami doakan juga untuk pelayanan kami di tempat ini, baik pelayanan di gereja dan pelayanan di panti kami ya Tuhan. Engkau campur tangan lewat 2 pelayanan ini, supaya jiwa-jiwa yang dilayani diubahkan, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong para pengasuh kami,
Tuhan tolong Ibu Sylvia mengkoordinir panti ini, seluruh anak-anak Tuhan, staf dan karyawan yang ada, baik di Yayasan Pondok Kasih, Engkau memberkatinya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menetapkan dan melantik, mendoakan panitia Natal kami di tahun ini. Kami sengaja mempersiapkan jauh-jauh hari agar kami punya waktu yang cukup untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan pada Natal ini. Tuhan berkati Kak Christine dan timnya yang akan memikirkan, mengusahakan dan mengerjakan pelayanan ini bagi hormat kemuliaan namamu. Tema Natal kami, menyembah Dia Raja yang sudah lahir untuk menggembalakan kami. Tuhan menolong firman Allah yang disampaikan oleh pendeta yang akan menyampaikan firman Allah, supaya jemaatmu ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, keadaan politik dunia yang begitu mencekam. Berilah damai sejahtera, berkatilah pemimpin kami mulai dari pusat, Bapak Presiden, hingga jajaran yang terendah di RT RW di daerah lingkungan kami Sedati, di perumahan Pondok Sedati Asri ini. Berkat Allah tercurah atas negeri ini, kemenangan menghadapi segala pergumulan dan krisis yang ada. Itulah doa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami selalu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, penyertaan, perlindungan, dan pengayoman oleh keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau lagi, menyertai engkau di sepanjang jalan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat ini bersama engkau sekalian. Engkau dicintai oleh Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa